Shalom, selamat pagi, selamat Paskah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Yesus telah bangkit. Ia telah menang atas maut oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Kita telah dibebaskan dan dimenangkan dari hukuman dosa. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyembah Allah kita, memuji Dia, memuliakan Dia melalui pujian. Oleh darah Yesus ku bebas. Sama-sama katakan. By the blood of
bebas. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang, dan hidupku menang. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Karena kita telah dimenangkan oleh Kristus, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Maka pada saat ini mari kita bersorak-sorak bagi Allah kita melalui pujian. Kau ubahkan hidupku. Mari kita bersukacita menyanyikan pujian ini. Katakan, kau sungguh mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sekali katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan, kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Oh, 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 shalalala. Sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sama-sama katakan, kau ubahkan hidupku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku,
langkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalala. Bapak Ibu, kita teruskan pujian kita lebih semangat lagi ya kalau boleh. Sebab Allah kita telah bangkit. Tidak mungkin kita meresponnya dengan loyo. Mari kita bersuka cita untuk Tuhan dengan pujian Allah bangkit. Sama-sama bertepuk tangan. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allahku bangkit, Allah bangkit, bersorak. Mana sananya? Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Halo semuanya, Shalom. Jadi pada kesempatan kali ini aku sama Gaby mau
menarikan lagu dengan judul How Deep the Father's Love for Us, yang dimana dalam tarian ini tuh kita mau menceritakan kalau misalnya kita tuh kan udah berdosa, kita udah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu selalu mau menuntun kita dan selalu mau memaafkan setiap kesalahan kita. Jadi sambil menunggu Gaby masih siap-siap, aku akan menyampaikan sedikit dari apa yang kita mau sampaikan ke Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi di mana kita setiap kali kita mencoba untuk menolak Tuhan, kita mencoba untuk menjauh dari Tuhan, Tuhan itu tetap menarik kita lagi dan mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Mungkin sekian dari penyampaianku. Selamat menonton. How deep the Father's love for us, how vast beyond all measure, that He forgive His only Son, to make a wretched treasure. How great the pain of feeling love, the Father turned His face away, and would with Mother's children love, bring His unto glory. Suatu ketika, berkumpullah anak-anak muda gereja Isa Al-Masih
mereka sedang mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan pada ibadah Jumat Agung dan Paskah. Mengingat waktu yang sangat singkat, Krisman sebagai koordinator pun menuntut agar setiap anggotanya melakukan latihan dengan maksimal sesuai dengan lagu yang ditentukan. Hei, bagaimana persiapan kita? Apakah sudah selesai? Bagaimana Dev? Apakah lagunya sudah siap? Saya belum siapkan. Enggak boleh begitu, Dev. Kamu sudah ditetapkan sebelumnya dan kamu harus melatih dirimu semaksimal mungkin. Tapi Kak, Enggak boleh, Dev. saya kan Enggak boleh. Kamu sudah ditetapkan sebelumnya, Dev. bisa diganti. Enggak boleh. Paham enggak? Tidak boleh. Tapi Kak, Tidak boleh. Kamu Devi sudah ditetapkan. sebagai salah satu anggotanya pun menunduk dan kemudian secara perlahan meninggalkan mereka. Bagaimana ini? Devi sudah pergi. Gimana? Dev udah pergi. Terus Ya udah. Ya sudahlah. Lebih baik kita bubar aja ya. Ya sudah, kita bubar Ya, saja. Kita bubar. Minggu pertama setelah usai latihan, mereka berkumpul kembali untuk membicarakan hasil latihan mereka. Berkumpullah mereka untuk membicarakan hal itu. Jun sebagai salah satu anggota merasa tidak puas dan kecewa dengan latihan yang sudah mereka jalani. Dia marah, bahkan marah secara khusus dengan Devi karena tidak maksimal dalam latihan. Hei, gimana nih latihan kita? Kita udah berlatih selama mungkin dan begini hasilnya. Gimana? Kita ini satu tim loh. Kita harus memberikan yang terbaik. Percuma kita latihan kalau hasilnya begini-begini aja. Dan terutama kau Dev, gimana? Kau sebagai WL di tempat ini, di tim kita ini, kau gak pernah serius di dalam latihan. Benar tuh. Bagaimana itu, Dev? Sudah dipersiapkan belum? Mendengar hal itu semakin sedihlah Devi, karena hari demi hari selalu dimarahi oleh teman-temannya. Meresponi hal itu, Pidar sangat marah dengan teman-temannya. Seharusnya kalian tidak boleh seperti itu sama Devi ya. Bagaimanapun kan kita ini satu tim. Terus bagaimana? Kita nggak jadi latihan lagi kan? Lebih baik kita bubar aja kalau seperti ini. Sudah, kita bubar. Sudah? Setelah peristiwa yang terjadi di gereja, Devi terus-menerus merenungkan dan mengingat perkataan yang disampaikan teman-temannya kepadanya. Sambil menangis, dia terus menyalahkan diri sendiri sampai dia putus asa dan memutuskan untuk tidak mengikuti latihan lagi. dasar bodoh. Aku memang tidak berguna. Adanya aku cuma bikin susah teman-temanku. Aku gak mau ke gereja lagi. Aku gak mau pelayanan lagi. Aku cuma bisa aja bikin susah mereka.
Aku memang tidak berharga. Tibalah saat latihan berikutnya. Mereka kembali berkumpul di gereja untuk mempersiapkan diri berlatih bersama-sama. Ternyata mereka mendapati bahwa Devi tidak hadir bersama-sama dengan mereka seperti biasanya. Di mana Devi? Mereka pun tahu sih. terheran-heran Sudah beberapa menit dan sih. saling Itu udah setengah jam bertanya-tanya loh, satu kita dengan tunggu-tunggu yang dia. lain. Udah 30 menit kita menunggu dia. Di mana dia? Gak ada kabar Nggak dia. tahu. Ya sudahlah. Lagian juga dia latihan gak bagus-bagus Iya amat. sih. Nggak boleh seperti itu. Biar kita saja. Boleh. Kita bersyukur Devi ada di tengah-tengah kita. Ya betul. Seharusnya kita ingat ya, bahwa kita ini pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pada akhirnya Krisman dan Jun pun terdiam serta merenungkan apa yang dikatakan oleh Pidar. Dan tidak lama kemudian mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing dan tidak jadi berlatih. Ya, aku nggak tahu. Lebih bagusnya kita pergi aja ya. Kita pulang ya. Kita balik aja. Kita pulang. Bye. Entah. Terlihat bahwa Devi sedang duduk merenung di satu tempat. Dia masih terngiang-ngiang dengan perkataan teman-temannya. Pidar dan Hertin pun kemudian mengunjunginya untuk memastikan apa yang sedang terjadi dengan Devi. Halo Dev. Permisi, Dev. Kamu kenapa, Dev? Kenapa nggak datang kemarin itu waktu kita latihan? Udah 2 kali loh kamu belum datang di latihan. Harusnya saya yang bertanya sama kalian. Ngapain kalian kesini? Kami datang ke sini, kami mau mengunjungi Devi supaya Devi bisa ikut bersama-sama latihan dengan kami lagi. Ah, tidak perlu. Bukannya kalian sudah lihat sikap Jun dan Krisman kemarin? Mungkin posisi saya bisa Pidar gantikan atau Ertin. Saya sudah tidak mau lagi pelayanan. Sebenarnya nggak usah kamu pikirkan apa yang mereka katakan. Devi itu berharga loh di mata Tuhan. Dan Pidar kami yakin juga dan Hertin pun bahwa terus Devi itu menerus mampu melakukan pelayanan ini. menguatkan Devi dan membujuknya untuk mengikuti latihan. Ikut bersama-sama dengan kami lagi untuk latihan, supaya pelayanan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ayo ya. Pada akhirnya Devi pun dengan sedikit berat hati mengikuti ajakan Pidar dan Hertin. Sekarang kita siap-siap ya. Kamu mau kan? Baiklah, aku akan coba lagi. Ya udah, nanti sore kita ada latihan. Kami harap Devi bisa ikut bersama-sama dengan kami. Ayo. Pada akhirnya mereka pun bersiap-siap. Mereka pergi ke gereja bersama-sama. Berkumpullah mereka di gereja. Dan terlihat di sana Devi sedang berlatih bersama Ayo kita Pidar dan mulaikan Hertin. latihan kita dengan baik ya, Dev. Oke, cara pegang mic-nya bukan seperti itu. Mana sih? Dari jauh, Ayo keluarkan Krisman suaranya. dan Jun pun melihat teman-temannya sedang berlatih. Susah sekali. Kita Mereka tidak bisa kok.
Ayo. sadar Devi pasti bahwa bisa. ternyata Devi tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka meminta Bagus maaf ya suaranya. atas perbuatan mereka, dan mereka berlatih bersama-sama Gak usah mempersiapkan takut. diri untuk melayani Tuhan. Devi, kedatangan kami Mau menghina aku lagi? enggak, kami mau datang ke sini, kami ingin meminta maaf. Mungkin perkataan kami atau tindakan kami mungkin itu menyakiti hatimu, Dev. Kami berdua ingin memohon maaf atas apa yang telah kami lakukan kepadamu, Dev. Benar, Dev. Saya juga minta maaf. Kami berharap Devi bisa bersama-sama dengan kita lagi di pelayanan. Iya, betul, Dev. Maafkan kami ya, Dev. Iya, Dev. Ya, Baiklah, tidak apa-apa. salaman dulu. Kuasa dosa Jadi udah akur nih ya. membuat manusia sering menyalahkan satu dengan yang lain, bahkan merasa diri tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena karyanya yang begitu besar, melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus, Dia melayakkan manusia. Dia mau menerima siapa saja yang mau melayani Dia dengan penuh kerendahan hati. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini, hari yang spesial, istimewa di dalam sejarah
kerajaan Allah dan menjadi satu nyata bagi kehidupan kami di dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa Kristus telah bangkit, Paskah telah tiba, dan ini menjadi satu kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi satu kenyataan bagi kehidupan manusia, menjadi satu pengharapan yang luar biasa untuk menghadapi masa depan di dalam kerajaan Allah di dunia maupun di surga. Karena itu Tuhan, biarlah pada pagi yang indah ini kami ingin bercerita tentang Kristus. Kami ingin melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Biarlah ini terrefleksi di dalam kehidupan kami, dan sungguh kami bisa hidup bersama-sama dengan Kristus dan menjadi bagian kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan share ini yang sederhana ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara. Mari kita melihat Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ini adalah Mazmur yang istimewa, karena di dalam Mazmur 18 khususnya ayat 13 sampai 16, tapi tentu saja dari ayat 1, ini adalah terkenal Mazmur hikmat, Mazmur puji-pujian, Mazmur yang digunakan untuk merayakan sebuah kemenangan oleh bangsa Israel, sebuah keberhasilan di mana kalau mereka pulang dari perang, mereka akan memuji Tuhan dengan Mazmur 118 ini. Bangsa Israel menjadi kuat karena Mazmur 118 ini. Mazmur ini setiap tahun digunakan juga pada hari Paskah, di mana dikatakan Allah bangkit, Yesus Kristus bangkit. Dan ini menjadi satu sukacita. Bahkan di dalam pemahaman yang berikutnya, ini bagian-bagian yang terakhir puji-pujian di dalam Mazmur ini merupakan pujian yang mengarahkan kepada nyanyian Yesus Kristus sebelum kematiannya. Dan karena itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 118 ayat 1, itu muncul dalam bahasa Ibrani dimulai dengan kata haleluya. Dalam orang-orang Yahudi menyebut halel, haleluya, halel. Satu pujian yang penuh sukacita, kedatangan yang satu luar biasa, hadir di hadapan di dalam menyembah Tuhan dengan satu membuka diri dengan sebuah pujian. Karena kita tahu kalau kita atau manusia selalu memuji Tuhan, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tentram. Maka bangsa Israel datanglah kepada Allah dan dia memulai memuji bahwa sungguh besar, luar biasa kuasa, perkasa, kehebatan, pertolongan Allah di dalam kehidupan manusia ini. Sehingga dengan demikian kita melihat Allah merasa memberi perlindungan bagi orang-orang yang memerlukannya, bagi orang-orang yang mengulurkan tangan dan memeluk Allah. Di situ Allah memberi perlindungan. Tapi banyak orang pun yang melepas, menolak Allah. Sehingga secara historis dikatakan inilah kemenangan. Mazmur 118, inilah kemenangan bangsa Israel. Karena dia berangkat dari Mesir menuju ke sebuah tanah Kanaan. Ada pemulihan. Tentu di depan ada kesulitan. Tentu bersama Allah ada pertolongan yang hebat. Maka saudara, mari kita melihat Mazmur 118 ayat yang 3. Jadi saya akan mulai ayat yang 13 sampai ayat 16. Ini sesuatu yang luar biasa. Sehingga pada hari ini temanya kita adalah mari kita menceritakan perbuatan Kristus, perbuatan Yesus Kristus, perbuatan Allah Elohim. Sehingga kalau pembukaan ibadah di mana Allah menciptakan manusia sampai nantinya itu adalah bagian dari perbuatan Allah yang harus kita ceritakan di dalam kehidupan ini. Mazmur 118 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. Aku ditolak, kata pemazmur, dengan hebat sampai jatuh.
tetapi Tuhan menolong aku. Sudah cukup satu itu aja. Maka di sini dikatakan, pemazmur mengatakan, aku ditolak dengan hebat sampai aku jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saudara, kalau lihat bahasa ini sederhana, dan semua teman-teman, Bapak Ibu mudah menerjemahkan, karena teks ini tidak terlalu sulit. Tetapi ketika dipahami dengan baik, sebetulnya ada satu pesan bahwa Tuhan itu hadir sebagai penolong dan pelindung seseorang yang mau bersandar, mau memeluk, mau memegang, mau hidup bersama Kristus. Sehingga kata, aku ditolak, maka sampai jatuh. Ini dikatakan dengan kata ditolak. Ditolak itu dia menekankan dengan kata daka. Daka itu sebetulnya bukan satu istimewa, karena di sini tensesnya kal, kata-kata yang biasa sehari-hari. Kalau kita selo, selamat pagi, selamat malam, biasa. Apa kamu sudah makan? Makan dulu loh, nanti kamu sakit. Itu kata-kata yang biasa. Maka dikatakan aku daka, aku ditolak. Ditolak dalam pengertian sebetulnya bukan juga cuma ditolak, tapi teks ini didorong ke bawah, masuk ke dalam, atau bagaikan masuk di dalam dinding batu. Jadi dimasukkan ke dalam dinding batu, seolah menjadi satu paksa. Bayangkan batu itu ada sesuatu yang keras. Bagaimana materi manusia ini bisa masuk ke sini? Pasti rusak, kita sudah mati duluan, hancur. Tapi digambarkan bahwa dia didorong, daka itu didorong, aku didorong sampai aku bisa masuk ke dinding batu. Berarti penolakan itu bukan dikatakan saya tidak mau kamu datang hari ini di rumah saya. Saya tidak mau kau telepon hari ini. Bukan cuma itu. Tapi ditarik, disodok, dimasukkan ke bawah, ditempelkan, diplek masuk. Tidak berdaya. Sehingga dikatakan daka ini adalah memposisikan seseorang tersudut dan hampir-hampir tidak mau melakukan, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Sehingga dengan hebat sampai napal. Napal itu jatuh, nifil. Napal itu dalam stem nifil, artinya akibatnya. Karena dia didorong masuk menempel ke dinding, akhirnya tertabraklah dan dia jatuh. Manusia tidak bisa masuk di dinding. Ada satu teori bahwa kita bisa pindah dari waktu ke waktu. Itu kan teori, hanya ilustrasi film. Tapi sesungguhnya kita pun nerobos dinding tidak bisa. Ada kekuatan-kekuatan halus yang bisa nerobos dinding. Tapi kita bukan kekuatan halus. Kita tidak bisa. Maka dikatakan ketika kita jatuh, maka kita terlempar dan kena runtuhan batu ini. Maka hidup kita di sini hancur berkeping-keping. Jadi teks ini ingin mengatakan, aku sudah tidak berkutik Tuhan. Pemazmur mengatakan, aku dihancurkan, aku disudutkan, tidak ada tenaga lagi untuk bangkit. Karena tubuhku hancur, berdarah, tulang-tulangku sudah bukan lecet, tapi rusak, putus, patah, dan sungguh aku tidak bisa apa-apa. Sehingga aku tinggal berteriak, itu sakit. Kapan aku ini mati? Nggak ada dokter yang bisa nolong aku. Aku sudah habis. Saya lihat sebuah viral di HP. Ada banjir di satu kota di Indonesia. Lalu laki-laki itu rumahnya hanyut. Dan laki-laki itu berdiri di rumahnya yang hanyut itu. Anaknya, istrinya, Papa jangan, ayo pulang kembali, Papa pulang kembali. Dia tetap ke sana. Saya sudah curiga. Kenapa Bapak ini sungguh berani di dalam air yang begitu deras. Rumahnya terbawa oleh air. Maka dia ikut air terbawa dengan di atas rumahnya.
sambil dia bertahan bahwa rumahku bergerak terbawa oleh air. Saya curiga pasti ada sambuan di dalam rumah itu. Maka di dalam cerita yang berikutnya ternyata memang betul. Dia mempertahankan hidupnya. Dia mempertaruhkan hidupnya. Meskipun apapun yang terjadi, nyawaku habis, hilang pun, aku harus bertahan terhadap rumah ini. Bapak itu kerja keras untuk membangun rumah itu. Hidupnya sepanjang hidup dihabiskan untuk membangun rumah itu. Sekarang banjir. Rumah itu dibawa pergi, masuk sampai orang-orang lihat di jembatan itu. Oh, ramai teriak-teriak dia jalan. Saudara pasti sudah melihat viralnya di HP itu. Nah, yang terjadi itu bukan seperti itu. Ini lebih daripada begitu. Bapak itu masih sehat. Dan Bapak itu selamat. Dan Bapak itu bisa menyelamatkan barangnya meskipun hancur, tidak karu-karuan. Karena rumahnya bawa gini, barang-barangnya masih ada di dalam. Jadi ditarik begini. Tapi kita tidak. Tidak ada hidup. Masih ada nyawa. Tapi tulang sudah hancur. Tubuh sudah diruntuh dengan timbunan batu bata ini. Dia katakan, aku sudah daka. Sehingga dalam posisi seperti itu dikatakan, aku terjatuh. Dan tidak bisa apa-apa. Siapa yang bisa menolong? Apakah diri saya sendiri? Saya tidak bisa bangun. Saya hancur tubuh saya. Tulang saya hancur. Saya tidak bisa berteriak-teriak. Istri saya, anak saya, mertua saya, dokter anak saya yang paling hebat, siapa yang bisa nolong? Tidak ada semua manusia yang mampu menolong. Dalam kondisi yang begitu dahsyat seperti ini, dikatakan dengan jelas, tetapi Yahweh menolong aku. Yahweh itu siapa? Yahweh itu adalah yang menghakimi dan yang memberi penghargaan kepada manusia, yaitu Mesias, Yesus Kristus, yang bisa menolong aku dengan kata asyar. Menolong dikatakan bukan cuma membantu menyelesaikan masalahnya dia, tetapi dia mendukung aku. Bukan cuma mendukung aku semua pekerjaan hidupnya, tetapi dia siap siaga menjadi satu tim bersama hidupku. Kalau Yesus adalah satu tim bersama hidup saya jatuh tidak mungkin jatuh. Meskipun daka itu telah mendorong saya menampar ke dinding ini, saya tidak akan bisa kena dinding. Saya hanya bergerak sebentar. Beberapa minggu yang lalu, saya di rumah lagi sibuk sendirian. 2 kali saya stres. Rumah di Grand Surya Sidoarjo itu goyang. Karena gempa di Tuban itu. Wih, goyang. Pertama saya rasakan biasa. Berikutnya, apa saya ini salah makan ya? Saya kok tiba-tiba mual. Karena saya pengalaman, satu hari saya pergi ke satu tempat bersama mahasiswa saya. Siapa yang saya ajak ya? Anak laki-laki ya. Lalu saya mau beli apa, saya lupa gitu. Di Genteng Kali, tiba-tiba saya gemetar, tidak bisa apa-apa. Sampai sebentar-sebentar, waktu suasana COVID, saya akhirnya maaf, saya tidur di lantai. Akhirnya saya tertidur. Semua orang nggak berani deketin saya. Kena COVID nih orang ini, mati. Saya gemetar, berkeringat, tidak kuat, jatuh, gitu. Saya teringat itu. Waduh, apa yang terjadi ini? Sesuatu. Gak taunya saya lihat HP. Oh, gempa di Tuban. Gempa di Tuban. Beberapa kali saya di rumah. Ini belum apa-apa, saudara. Tetapi secara manusia bisa merasakan bahwa tubuh ini sudah habis semua. Tetapi Tuhan memprotek kita. Jadi, saudara, kalau kita satu tim bersama Tuhan, ayat 13 ini, tidak ada bisa menyerang kita. Boleh kita pusing kepala,
Boleh kita kena kanker, maksudnya kantong kering. Boleh kita diet, tetapi akhirnya sakit. Boleh kita apapun yang kita alami, akhirnya kita sakit. Tetapi ketika kita bersama dengan Kristus, itu hal yang biasa. Kanker biasa, sakit biasa. Kristus tetap membackup hidup kita. Dia siap siaga. Jangan-jangan anak saya, jangan-jangan anak saya, jangan-jangan anak saya, dia dijaga sedemikian rupa. Saudara, ayat 13 mengajarkan kepada kita kalau engkau tidak bersama dengan Kristus, maka dikatakan hidupmu akan sia-sia. Karena itu digambarkan Paskah ini, Yesus lahir, bangkit. Yesus bangkit. Ini kekuatan yang luar biasa, seringkali terjadi dialog. Kalau saja Yesus tidak lahir, tidak melayani, dan Yesus tidak mati di kayu salib dan bangkit, apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa berandai-andai. Tetapi pintu dibukakan kalau kita satu tim dengan Kristus. Maka pintu ini dibukakan bahwa kehidupan kita akan diprotek dengan luar biasa. Tidak perlu takut kesulitan hidup kita. Ayat yang 14 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan makmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pesan teks ini yang dikatakan adalah semua kekuatan yang dimiliki oleh manusia adalah sia-sia. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh Allah adalah kekuatan yang berhubungan dengan engkau menjadi satu tim bersama dengan Allah. Jadi kalau kita tidak satu tim bersama dengan Allah, kekuatan kita adalah sia-sia. Sehebat apa kau? Seberapa banyak kekuatanmu? Seberapa hebat pangkat kamu ikut bela diri? Pangkat yang paling mahasuhu, ahli karate, ahli kungfu, ahli silat, ahli penakluk apa saja, tapi semuanya itu sia-sia. Sehebat apa engkau mengatakan karena kau punya uang, kau melihat begini aja. Seringkali saya bergurau sama teman-teman, coba Pak, kalau Tuhan kasih saya uang cash 2 triliun saja, semua anak-anak saya akan semuanya beres semua. Akan saya bagi-bagikan uang itu, siapa yang memerlukan. Tapi itu kan ngaco. Mana ada uang 2 triliun dibagi-bagikan? Enggak ada, saudara. Pasti begitu orang megang uang 2 triliun, maka orang itu akan berpikir, aku adalah raja, aku adalah king, aku sekarang penguasa. Dengan uang itu dia berubah, membiarkan Allah menjauhi dirinya. Dia tidak satu tim dengan Allah. Maka yang terjadi semuanya itu sia-sia. Di sini dikatakan Tuhan itu kekuatanku. Kekuatanku menekankan kepada os. Os itu perlindungan, bentengku. Aku menjadi kokoh, aku menjadi tegar. Aku mampu menghadapi masalah itu. Karena aku mampu menjadi masalah itu, maka hidupku selalu dikatakan misrah, bermaksmur, memuji Tuhan. Sehingga kekuatan itu ketika disatukan adalah kekuatan yang memuji Tuhan. Sebetulnya saudara, ketika ibu-ibu hamil, seringkali ada satu teori mengatakan setel musik rohani, supaya anak kita sejuk, supaya dia lahir dengan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Hatinya tenang, sejuk. Kalau kita lagi marah, setel lagu rohani yang pelan-pelan akan merubah orang itu, tidak akan menjadi marah. Teks ini menekankan kekuatanku, kekuatan Tuhan yang mendorong
kekuatan Tuhan yang memulihkan kita itu ada satu kesatuan dengan kehidupan kita memuji Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah kekuatan yang menjadi satu kesatuan di dalam sukacita. Satu kesatuan di dalam memuji Tuhan. Sehingga itulah yang disebut dari pikiran, dari fisik, dia telah menjadi keselamatanku di masa depanku. Bukan aku dijaga, diprotek di dalam kehidupan di dunia, tetapi aku juga diprotek di dalam kehidupan di kerajaan surga nanti. Inilah saudara satu kunci, bukan sekedar cuma os, tapi dikatakan intinya adalah misrah dan os itu satu kesatuan. Apa yang kita harus lakukan? Kalau Tuhan memberi kita kekuatannya di dalam diri kita, maka tugas kita cuma satu, memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan kekuatan Tuhan ini satu kesatuan di dalam hidup kita. Cuma itu, mulut yang memuji. Kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan itu kekuatanku dan Tuhan itu makmurku. Karena dia kekuatanku, maka aku atau dia berhak untuk saya puji. Karena dia adalah memprotek hidup saya di dalam dunia ini, bahkan menyiapkan saya di dalam kehidupan yang kekal. Sudah dengan demikian dikatakan Tuhan itu satu yang luar biasa. Kalau kita bisa menangkap pemahaman ini, saudara akan mengerti kenapa dalam nama Yesus Kristus iblis dikalahkan. Dalam nama Yesus Kristus tubuh kita menjadi kuat. Satu hari kalau kita berjalan sendirian gitu, rumah kita agak jauh, kita diberi kesempatan oleh Allah berjalan kiri kanan kuburan. Kira-kira ya berapa meter lah ya 500 meter lah panjangnya gitu, kiri kanan kuburan. Coba saudara jalan di tengah itu sendirian. Malam-malam aja ya, malam Jumat Kliwon aja, yang lebih asik. Itu bulu kuduk itu merinding, bulu kudukku. Waduh, kalau gitu di sekeliling saya ada kekuatan roh halus. Katanya orang mengatakan ada roh halus kalau bulu kuduk saya merinding, itu ada kekuatan roh halus. Yesus, Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus. Ini saingan sama Devi. Yesus, tolong aku, takut. Saudara, dikatakan apa yang terjadi? Maka kita merasa ketakutan juga sebagai fisik yang dinyatakan. Meskipun saudara telah berpenampilan pakaian yang menakutkan orang, saudara pulang dari pesta yang pakai baju-baju putih, Dracula-Draculaan yang atau tapi sekarang pulang lewat kuburan, coba gini-gini. Takut 500 meter saudara, bulu kuduk pasti merinding. Tapi Tuhan menjaga, mulut kita pasti berkeluar, Yesus, Yesus, Yesus. 500 meter gak bisa nyampe keluar dari lorong kuburan. Bayangkan, takut juga. Mengerikan. Tapi bersama Kristus, ketika kau menyebut nama Yesus Kristus, ada kekuatan. Ada kekuatan. Roh-roh halus itu paling melihat saja mana dia berani menyentuhmu. Bukankah Allah mengatakan kepada setan, turunlah silakan kamu ganggu Ayub, tapi jangan kau sentuh tubuhnya. Ayub digodai, datang lagi, Tuhan, habis kamu mengatakan tidak boleh sentuh tubuhnya. Oke, coba kalau aku sentuh tubuhnya, pasti dia mengutuk engkau. Oke, turun lagi, lakukan, disentuh, berpenyakit segala macam. Ayub tetap bersama dengan Kristus. Saudara, kalau kita punya iman seperti ini, punya kekuatan seperti ini, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengacaukan kita. Mari kita pikirkan baik-baik. Kita boleh menjadi orang biasa.
Kita boleh menjadi orang yang tidak terkenal. Kita boleh menjadi orang yang tidak dihiraukan orang. Kita boleh menjadi orang yang diabaikan orang. Kita menjadi orang yang tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Kristus, Tuhan memulihkan kita. Sehingga ayat 14 katakan, suara sorak-sorai, ayat 15, dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Maka dikatakan ketika kita bersatu tim dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, hidup kita sorak-sorai di dalam nama Yesus Kristus, kita menang, kita tidak mungkin dikalahkan, kekuatan kita luar biasa, semua orang bersorak-sorai. Maka dilihat, tangan kanan Tuhan melakukan sesuatu yang penuh dengan keperkasaan. Dalam teks King James Version, dalam teks NAS dikatakan gagah berani. Perkasa itu dikatakan gagah berani. NIV mengatakan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. 1 + 1 2. This is biasa saja. Very easy. Tapi Tuhan mengatakan 1 + 1 11. 1 + 1 1000. Luar biasa kekuatan ini. Tidak pernah dijangkau oleh logika kita. Maka tangan Tuhan, keperkasaan Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sendiri tidak pernah pikirkan. Dulu zaman Krismon, saudara pernah masih ingat yang seusia saya atau saudara? Banyak orang kaya miskin. Tapi banyak orang kaya miskin kaya raya. Tambak udang tiba-tiba booming dan kaya raya. Tambak apa tiba-tiba booming kaya raya. Muncul orang yang banyak yang miskin karena uangnya dipotong, tapi orang yang miskin uangnya banyak, kaya raya semua. Saudara, kekuatan Tuhan kalau sudah merubah sesuatu, maka kita tidak bisa memprediksikan. Pernahkah kita prediksikan bahwa satu hari seluruh kampung besar di satu desa di Tuban beli mobil rame-rame dan dia punya uang cash ratusan juta karena tanahnya dibeli oleh Pertamina. Seluruh desa kaya raya dan mereka rame-rame membeli mobil rame-rame, mana pernah dipikirkan oleh masyarakat itu. Sebetulnya Tuhan memberi peluang sesuatu yang besar, pekerjaan yang perkasa, tetapi respon manusia itu, saudara, merespon manusia itu tidak bersama dalam Kristus. Ketika orang itu mempunyai atau mendapat sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat, tapi ketika tidak bersama Kristus, akhirnya kembali miskin. Mobilnya dijual semua yang di Tuban, tanahnya yang dibeli oleh Pertamina, akhirnya mereka pindah ke daerah miskin lagi. Kalau saudara cek di sana, mereka kemana perginya? Kembali miskin. Orang yang dulu kaya raya, punya tambak segala macam, dia beli mobil, satu untuk dia, istrinya dibelikan mobil, anaknya dibelikan mobil, kembali tuh miskin. Karena Tuhan tidak satu tim bersama-sama dengan mereka. Jadi perkara yang luar biasa ini karena Tuhan satu tim bersama dengan kita, maka kekuatan itu akan menjadi hebat. Kalau kita tidak mampu dimampukan, lemah dikuatkan dan disempurnakan oleh Tuhan. Sehingga kita memandang di dunia ini berbeda dengan orang lain, memandang yang lain. Saudara, ayat yang terakhir dikatakan, ayat 16, tangan kanan Tuhan berkuasa, meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi di ayat yang 15 ada bunyi keperkasaan, gagah berani, perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Maka ayat 16 dikatakan Tuhan melakukan kembali perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Jadi diulang lagi pada ayat ke-16.
Sehingga pesannya di sini dikatakan, kalau engkau bersama Yesus Kristus, ini di dalam konteks perjanjian baru, maka Yesus adalah sosok kemenangan. Yesus adalah sosok kesempurnaan. Ketika engkau bersama-sama dengan Dia dan kau terima Yesus sebagai juru selamat dan ada jaminan keselamatan di dalam hidupmu, maka ada kail kuasa yang ditinggikan di dalam hidup kita. Jadi di sini saudara, hidup kita akhirnya selalu memuji Tuhan. Ayat 13-16 ini, hidup selalu memuji Tuhan. Karena Yesus telah ada di dunia dan mati dan bangkit. Dan ini menjadi pintu bagi keselamatan kita. Maka di dalam Keluaran 15 ayat 16 saya ingin bacakan. Tangan kananmu Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan, menghancurkan musuh. Jadi tangan kanan Tuhan ini, kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menjaga. Dan tangan kanan Tuhan ini yang memprotek kita untuk menghancurkan musuh kita. Lukas 1 ayat 51 dikatakan, Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-berai orang-orang yang congkak hatinya. Jadi saudara, marilah saya ajak saudara pada satu kesimpulan. Tuhan telah memberi keselamatan bagi kita. Tuhan telah mengalahkan musuh-musuh kita. Dan kita bersama dengan satu tim bersama dengan Tuhan. Hidup kita sudah baru. Kita hidup di dunia ini punya kekuatan, punya tim yang tidak dilihat orang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Maka di dalam kesempatan ini jangan goyah. Jangan putus asa. Kalau menurutmu apa yang kau cita-citakan belum tercapai, percaya Tuhan telah memberi apa yang kau inginkan. Meskipun kita sebagai manusia, kita tidak tahu. Sudah menutup renungan ini, saya menemukan suatu hal yang bagus. Saya ketik, ada seorang pendeta menjadi saksi di pengadilan. Pendeta itu harus memberi kesaksian bahwa ada masalah hal-hal pokoknya duniawi gitulah yang sedang terjadi. Pendeta itu membuat 3 kalimat yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, dalam hidupku doaku selalu dijawab oleh Tuhan. Apa doa Pak Pendeta? 1, aku meminta kekuatan. Tuhan memberiku kesulitan untuk berbuat, membuatku kuat. Saya ulangi. Aku meminta kekuatan, tapi Tuhan memberiku kesulitan untuk aku menjadi kuat. Jadi kalau kau mengalami kesulitan dalam hidupmu, kamu akan masuk naik next level. You have to be strong. Kalimat yang kedua dikatakan, aku meminta kebijaksanaan, tetapi Tuhan memberiku masalah untuk kuselesaikan. Kalau engkau banyak masalah dalam hidupmu, maka you have to be wisdom. Maka saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Yang terakhir, yang ketiga, aku minta keberanian. Tuhan memberiku bahaya untuk diatasi. Maaf saudara, kurang 1, ternyata 4. Yang terakhir bagus. Aku minta kasih. Dan Tuhan memberi orang-orang bermasalah untuk dibantu. Bagaimana saudara? Apakah dalam hidupmu kau masih mengeluh? Dan Bapak Pendeta ini mengatakan, kalau kita bersama dengan Tuhan, apa itu kekuatan, apa itu kebijaksanaan, apa itu keberanian, apa itu kasih yang luar biasa, Tuhan sempurnakan di dalam hidup kita. Bagi yang indah ini, kita memperingati Paskah, jangan gentar, jangan putus asa.
Sehingga dikatakan, marilah kita dalam hidup ini untuk menceritakan kehidupan perbuatan Tuhan di dalam diri kita sendiri dan di dalam seluruh hidup manusia yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami menyerahkan renungan sederhana ini dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami satu tim bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan memelihara kami. Tuhan beri kami kekuatan, beri kami kebijakan, beri kami keberanian, beri kami mengasihi Engkau, sehingga kami percaya Tuhan menjadi tim dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman-Mu ini, biar Tuhan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, tetapi Dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Yesus mati, demikian juga dosa-dosa kita. Waktu Dia bangkit, demikian juga pengharapan kita. Sebab Dia hidup ada hari esok. perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Lukas 24 ayat 8. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain.
kepadanya, "Maria." Maria berpalinglah dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada siang hari ini. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Haryanto. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia dan Bapak Ibu Saudara yang terlibat di dalam pelayanan Paskah hari ini. Kiranya persembahan ini dikenan Tuhan dan boleh membangkitkan kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pukul 9 dan sore pukul 17 disertai perjamuan kudus. Harap jemaat dapat mempersiapkan diri. Minggu depan, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Amplop persepuluhan disediakan di meja di depan dekat pintu masuk. Setiap Kamis pukul 17 ada kebaktian kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikutinya karena kebaktian tersebut tidak harus meninggalkan rumah. Bisa di rumah atau di tempat kerja ya. Setiap Sabtu pukul 6 ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Indrawan, atau hamba Tuhan di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu juga pukul 18 ada ibadah PRDK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Persembahan untuk pembangunan dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Nanti petugas pengumpul persembahan yaitu Saudari Resa dan Saudari Stefani. Sebelum persembahan dijalankan, kita baca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14 dikatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Sebelum persembahan ini dijalankan, kami persilakan kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan yang menunjukkan Tuhan kami memang Tuhan yang berkuasa. Seluruh perkataannya benar, seluruh janjinya terbukti.
Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengasihiku, yang terang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Dan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku dengan masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bapak tugas pengumpul persembahan, saya persilakan. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku.
Mari kita akhiri ibadah hari ini kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau ibadah pada hari ini Engkau hadir dari awal sampai akhir. Kami bersyukur pada hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk kami masuk dalam ibadah Paskah hari ini, mengingat kebangkitan Tuhan, mengingat bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan satu-satunya Tuhan yang mampu bangkit dari kematian, Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhan sanggup menggenapi segala sesuatu yang dikatakannya. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan kebenaran sejati. Kami tahu Tuhan hidup kami akan runtuh, akan ambruk, akan roboh, tidak mampu bangkit lagi tanpa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk supaya kami berserah total kepada Tuhan. Tidak ada kesanggupan apapun yang kami miliki, segala sesuatunya adalah dari Tuhan semata. Kalau Tuhan memberikan pada kami tubuh, jiwa, dan roh, dan segala kekuatan yang ada pada kami, biar ini kami gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri kesanggupan kepada kami untuk menurut Tuhan, untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu terjadi atas kami. Ada maksud-maksud tersembunyi yang indah, yaitu supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan berkati seluruh para pelayan Tuhan yang hari ini mempersembahkan pelayanannya, kiranya juga Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga anak-anak-Mu yang tidak hadir hari ini, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bapa, juga pada kesempatan hari ini kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Pasca Pilpres Tuhan sekarang ini masuk di dalam MK, di dalam gugatan mereka yang menggugat di MK, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya hikmat Tuhan, supaya kuasa Tuhan yang penuh dengan kuasa ini Tuhan memakai para hakim MK untuk memutuskan yang benar, supaya hasil Pilpres ini benar-benar boleh dimengerti oleh seluruh bangsa kami. Kami percaya Tuhan kalau sudah memilih, hal itu akan terjadi. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan masa-masa yang kami hadapi bukan masa-masa yang mudah, tapi masa-masa yang sulit, harga-harga melambung tinggi. Demikian juga Tuhan kehidupan semakin sulit, banyak bencana, cuaca ekstrim, bahkan beberapa kali terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa, dan sebagainya Tuhan. Gelombang laut yang tinggi yang menyebabkan para nelayan tidak bisa memanen hasil laut. Untuk ini Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bangsa ini kiranya tetap Tuhan tolong, tetap kondusif, tetap bisa dikendalikan Tuhan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memakai aparat yang ada untuk bisa mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami berbagai masalah Tuhan, kiranya Tuhan tolong, Engkau membela, Engkau menguatkan, Engkau beri damai sejahtera. Kebangkitan Tuhan biarlah membangkitkan iman juga yang ada pada mereka untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk.